Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama Bapak Penguji serta Ketua PKL yang saya hormati dan teman-teman yang hadir di sini yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana dan sebelah kanan saya ada Dika Natrijaya. Kami di sini ingin mempresentasikan praktik kerja lapangan di CV Pudak Saintifik. Untuk profil perusahaan, Pudak Saintifik ini didirikan pada tahun 1979 yang bergerak dalam bidang manufaktur, alat peraga pendidikan, dan alat peraga laboratorium. Untuk produk utamanya yaitu alat peraga pendidikan untuk jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Sebelum ke intinya, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Gunardi Resmawan sebagai instruktur PKL serta Bapak Ajin Sajirin sebagai kepala divisi. Beliau bertanggung jawab atas mesin-mesin dan operator di divisi plastik. Untuk plastik injection sendiri adalah metode produksi plastik dengan cara menyuntikkan plastik cair ke dalam cetakan yang didinginkan dan dipadatkan. Metode ini dibilang sangat bagus dan efisien karena mampu memproduksi dengan jumlah yang sangat banyak dan lebih teliti dan rinci. Pekerjaan injeksi molding bertanggung jawab atas mempersiapkan mesin, cetakan, dan bahan plastik, dan juga memastikan mesin berfungsi dengan baik dan produk memenuhi sesuai dengan kualitas standar. Pertama-tama saya menyalakan mesin plastik dan mengatur suhu sesuai dengan bahan yang akan digunakan. Untuk suhunya sekitar 200 sampai 300 derajat Celcius. Dan ini ada foto mesin plastiknya. Mesin plastik bekerja dengan cara melelehkan plastik dan menyuntikannya ke dalam cetakan atau molding dan membentuk produk. Ini bagian-bagian dari mesin plastik. Yang pertama ada movable flatten atau plat yang bergerak maju mundur, dan yang selanjutnya ada T-bar, jalur dari movable flatten itu untuk bergerak maju mundur, dan ada mold cetakan, dan ada stationary flatten yang berfungsi untuk menghubungkan nozzle ke molding. Dan yang selanjutnya ada controller yang berfungsi untuk mengkontrol mesin plastik atau yang berfungsi untuk mengoperasikan mesin plastik. Dan yang selanjutnya ada nozzle yang berfungsi untuk mengatur ukuran keluarnya bahan plastik yang cair, mengatur bahan plastik yang cair. Dan yang selanjutnya ada barel yang berfungsi untuk melelehkan dan mencampur bahan utama dan pewarna. Dan yang selanjutnya ada hinterbed yang berfungsi untuk melelehkan bahan plastik juga sama. Dan yang selanjutnya ada hopper yang berfungsi untuk menyimpan bahan plastik. Dan yang selanjutnya ada screw motor yang berfungsi untuk mendorong bahan plastik masuk ke dalam molding atau yang berfungsi untuk menyuntikkan bahan plastik ke molding. Dan yang selanjutnya ada screw position indicator. Jadi kita bisa melihat posisi screw itu ada di sebelah mana dengan melihat screw position indicator. Dan yang selanjutnya ada ejector. Ejector berfungsi untuk mengeluarkan produk yang sudah jadi dari cetakan. Dan yang selanjutnya ada alarm. Ketika alarm itu menyala, berarti mesin mengalami masalah. Ketika mesin sudah siap digunakan, lalu kita menyiapkan molding. Dan ini fotonya.
Molding berfungsi untuk membentuk bahan plastik cair menjadi produk jadi atau membentuk produk jadi. Setelah molding disiapkan, lalu siapkan kadrol untuk mengangkat molding. Jadi fungsi kadrol itu untuk mengangkat molding ke cetakan mesin plastik injeksi. Dengan cara kail kadrol dikaitkan ke e-ball yang ada di molding. Yang selanjutnya, ketika molding sudah diangkat ke mesin atau sudah dipasang dan posisi lubang molding sama nozzle-nya sudah sejajar atau sudah center, lalu jepit sisi samping molding menggunakan clamping. Lalu kencangkan clamping tersebut menggunakan kunci pas. Dan ini adalah salah satu contoh bahan plastik, yaitu PP, polipropilen, dan masih banyak lagi bahan plastik yang lain seperti ABS resin, PC atau polikarbonat, PSHI, HDPE, LDPE, nilon, dan lain-lain. Saya biasanya menyiapkan bahan plastik satu karung atau 25 kilo, dan pewarnanya sebagai contoh saya akan mengambil warna hitam. Untuk 1 kilo bahan plastik utama dengan dicampur dengan pewarna. Untuk warna hitam 25 gram. Jadi yang dibutuhkan untuk 25 kilo bahan plastik yaitu 500 gram pewarna. Dan ketika pewarnanya sudah ditimbang 500 gram di timbangan, lalu campurkan bahan plastik dan pewarna tersebut hingga merata. Ketika sudah bahannya tercampur, lalu masukkan bahan tersebut ke hopper. Dan ketika mesin sudah dijalankan dan menghasilkan produk barang yang sudah jadi, dan produk tersebut sudah memenuhi kualitas yang standar atau kualitasnya yang sudah bagus, saya memisahkan runner menggunakan tang potong dan merapikan produk yang pressing menggunakan cutter. Lanjut. Contoh produk ini adalah contoh produk yang ada di bedak saintifik, dan itu yang ke atas adalah runnernya yang belum dipotong oleh tang pemotong, dan samping-sampingnya itu juga masih ada yang pressing belum dirapikan. Ini adalah dokumentasi saat mengoperasikan mesin plastik injeksi di Pudak Saintifik. Di Pudak Saintifik ini mesin-mesin plastik itu terbilang cukup banyak, ada sekitar 28 mesin dari yang kecil sampai yang besar. Terima kasih. Yang pertama yang Bapak akan pertanyakan itu, Bapak masih belum kan proses permesinan di plastik injeksi. Ini modelnya model dari samping ya, jadi mungkin horizontal, berarti kayak mesin press. Nah, dari awal ini kamu di sana itu mengoperasikannya plus memasang molding dari awal, berikut perawatan
Gitu. Jadi semua mesin itu dihandle oleh kamu berdua. Iya Pak. Ya. Ya. Nah, berarti secara kompetensi kamu bisa. Kalau ada masalah mesin bisa alarm. Kalau kita tidak bisa menanganinya, kita bisa meminta bantuan kepada karyawan yang lain. Ada tim khusus nggak? Tim perawatan mesin, maintenance kalau di. Untuk maintenance ada Pak. Ada tim khusus. Iya ada tim khusus. Ya kalau misalnya kurang itu bisa, misalnya di riset tapi alarm gitu kan ya, baru manggil apa gimana prosedurnya seperti apa? Iya Pak, jadi karunya langsung memanggil ke kasih maintenance. Ke maintenance. Berarti secara sistematis bagian produksi itu di sana itu masih bagian dari kontribusinya ke perawatan, ya kan ya. Jadi kalian membantu mungkin sebelum masalah terlanjut itu komunikasi harus respon cepat ke bagian divisi perawatan. Dan misalkan begitu mandek mesinnya kayak ya efek karena barang kan mesin gitu kan ya sebelah. Nah Bapak, pertanyaan selanjutnya, ada nggak pernah nggak kejadian mungkin mesin masalah atau bisa ke operasi ke mesin, coba ceritakan. Pernah Pak, tapi ini mau nabi mah ya, jadi te kamenten soalnya jadi nasihatingana gitu tepas. Jadi di nasihatingana jadi harus dirubah deh gitu. Jadi si alarm nanti langsung nyala atau tina suhuna panas teuing lah atau kumaha lah gitu. Dari parameter yang tidak sesuai standar gitu. Jadi tekanan akan teuing gitu. Gitu. Ngatasinnya kumaha tah? Cara ngatasinnya? Dikit-dikit sih Pak, jadi kan jadi dikurangan salit-salit atau ditambahan salit-salit si settingan teh, atau lamun teu tiasa pisan gitu langsung minta bantuan ke karyawan lain. Aya divisi atasan itu produksi kan yang orang operator. Aya atasan lagi kan? Iya. Supervisor ya? Supervisor. Jadi yang mandu pengoperasian itu mesin diproduksi Oleh Karu Pak, kepala ruangan. Ya. Jadi langsung berarti membawahi semua divisi, ya, divisi perawatan, divisi produksi, kepala ruangan itu. Enggak juga? Tidak Pak. Oke. Jadi ini pakai begitu so? Ibu Pak. Tidak Pak. Jadi untuk perawatan beda lagi Pak. Untuk maintenance. Kalau misalnya kalian suka diperbantukan nggak kalau misalkan ada masalah mesin mengalihkan gitu kan ya, ngebantuan gitulah istilahnya. Jadi saat berarti kan mesin molding itu adalah mesin mekatronik, mekaniknya yang terbesar, kontrolnya ada di situ. Mengalihkan gitu melawan oprek bagian maintenance gitu, pernah nggak ada masalah? Kayak gimana Pak? Misalnya mengikuti lah alur perbaikan mereka. Untuk mengikuti, cuman untuk mencobanya belum pernah sih Ya. Pak. Cuman melihat pernah. Ya memang gangguan ranah kerjanya ya kan ya. Kalau kita kan mengoperasikannya, ya nggak apa-apa. Ya memang kita sesuai tupoksi saja. Nah kalau kita mengoperasikan, ya mengoperasikan saja. Cuman kalau misalkan kenal sama orangnya kan tidak ada masalah, asal tidak mengganggu gitu kan. Ya sip lah kalau gitu. Jadi pengalaman apa yang kamu dapatkan selama mengoperasikan mesin injeksi? Pengalaman ya jurusan mekatronik, pengalamannya apa? Pengalaman seperti apanya Pak? Keilmuannya. Jadi pas praktek PKL di PT Produksi Scientific, jadi saya bisa dimulai dari masang molding, setting mesin, sampai menyempur bahan atau menyiapkan bahan. Sip, ya. Oke, cukup lah mungkin dari Bapak terlalu panjang ya. Tapi Bapak yang ingat supaya sejauh mana peranan kamu di
plastik ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu Pak Diki. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Diki. Masalahnya. Cek. Ah, kudu pakai ieu lah nya. Pada tarik ke saya. Nah, teman-teman pakai eta. Tadi teh pakai ieu nya, teh non keren non jangan kat. Katrol. Katrol eta teh seberapa kilo eta si ieu teh moldingna teh? Moldingnya perkiraan paling ringan sih 50 aya. Ada 50 Pak. Oh. Macam-macam jadi banyak, ada yang nyampe 700 kilo, 500 kilo, banyak. Jadi tergantung non teh produknya. Iya, tergantung produk anu cetakan. besar, cetakan besar berarti harus menggunakan molding yang besar. Nah, iya Oke, gitu. Nah, untuk pengangkatan tadi molding tadi prosesnya berarti kalian sendiri oke? Dibantu Didampingi, Pak, Pak. didampingi Didampingi. oleh karyawan. Oke. Berarti sudah tahu tahapan untuk pengangkatan menyimpan, berarti kan menyimpan moldingnya terus sampai pengangkatan berarti kalian juga mendampingi barang oke gitu dengan karyawan tadi. Terus anu kedua, selama kalian PKL di situ, apa hal anu menarik bagi kalian selama di Bandung? Hal menarik apa? Anu menarik pengalaman sih Pak. Jadi terang mesin-mesin apa di aya mesin plastik teh terang nyeting, terang teh jeung karyawan-karyawana gitu ramah di siga berteman lah. Terus anu kedua, kan jenuhnya PKL kan gitu terus tiap hari tanya jenuh. Bagaimana cara kalian mengatasi kejenuhan? Untuk Apakah healing atau kumaha kalian kira-kira? healing apa? Healing ke mana? Healing biasanya ke mana? Bisa futsal ya. Futsal atau healing ke festival menaya. Ada futsal sampai mana futsal? Futsal mah di gor aya caket Pak di gor. Cagat. Moal minggu lah. Oke. Berarti tiap Libur. futsal. Nah, untuk futsalnya jeung sekolah lain atau hanya sekolah berunggul? Ayo jeung sekolah ente sih Pak soalnya. Ya. Iya unggul. Terus terakhir ke saya tentang non teh tadi anu pewarnaan nih. Tadi PP tadi di warnaan. Rata takaran tina tadi apakah sudah ada misalkan untuk takaran sekian di sekian iya. Iya Pak, jadi sudah ditentukan dari sananya Pak. Jadi untuk warna hitam kan tadi 25 gram ya. Untuk warna hijau, biru beda lagi takarannya. Berarti kalian sudah tahu ketika SPK-nya harus warna ini, pencampurannya sudah ini sekian persen, ini sekian persen gitu sudah tahu. Nah, iya sudah tahu Pak. Oke. Untuk tingkat errornya misalkan tadi hoyong warnanya hijau caang misalkan dicampur teh hijau ieu jeung warna bodas ieu aya teu error ternyata teu hasilnya aya teu jadi seperti itu. Ada sih Pak, pernah Pak gitu. Jadi nyoba-nyoba warna gitu Pak. Ada yang 25 gram misalkan merahnya belum sempurna gitu, ditambah lagi gitu Pak, nyampur lagi. Gak apa-apa gitu. Oke. Nah, untuk penambahan tadi berarti sesuai instruksi atau inisiatif kalian? Instruksi sih Pak. Oh, instruksi. Siap. Berarti pertama sekarang uji coba dengan karyawan, berarti sekian gram begini. Iya. Terus oke. Selama kalian PKL di sana, kan berapa siswa yang di sana PKL seluruh? Banyak sih Pak. Banyak. Gak dihitung. Pengalaman menarik apa secara sosial dengan teman-teman yang ada di sana? Menurut kamu? Ya dapat teman baru gitu Pak. Jadi among ge aturan barang gitu Pak. Jadi sekolah yang unggul Pak. Oh, berarti bersosial tidak dengan bawa aturan sekolah orang gitu. Bukan, batur ge. Siap. Cukup pengintan Pak Andi edit teh. Cepat. Karena apa kan terakhir Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi di Pak Andi, cukup sekian ya Pak Andi ya. Cukup sekian dari saya. Jika ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan mohon maaf. Terima kasih sudah berjuang selama PKL juga. Sudah bisa bagaimana kultur industri, bagaimana merantau juga kan, sudah bisa tahu bagaimana memanage waktu, memanage uang segala macam, kos-kosan, kan
beberes segala macam itu menjadi hal positif juga, menjadi bekal bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.